yang baik. Misi dong, please. Sorry, buru-buru nih. Ayo teman-teman, ikutin aku. Enggak ah, boleh. Biar kita antri aja di sini. Ya, penakut amat sih kamu. Ya udah, nanti kalian berdiri terus loh. Biar boleh sendiri aja yang dapat tempat duduk. Siapa cepat kan, dia yang dapat. Sorry ya, dah. Tante. Awas Pak, atapnya mau runtuh tuh. Permisi, awas. Kursinya penuh semua. Hei bule, ngapain kamu lari-lari dalam bis? Bahaya loh. Tuh kan, Ale bilang juga apa? Udah, nggak apa-apa kan? Aduh, apes banget aku. Nggak boleh mengumpat seperti itu tahu. Waduh, gimana sih? Udah nenek-nenek, nyebrangnya kok sembarangan aja. Sorry. Ayo cu, buruan. Iya, nenek sih cepet amat tinggalin Samsul. Samsul kan takut, Nek, sama bis yang gede itu. Wah, tampangmu boleh aja keras kayak preman, tapi ternyata kelakuan lembek kayak permen. Kamu itu bikin malu nenek saja. Ayo, bisnya sudah nenek stop. Silakan duduk, Bu. Terima kasih ya, Nak. Sok pahlawan. Temannya sendiri sudah berdiri hampir 1 jam gak pernah dikasih duduk. Aku kan capek banget nih. Aduh. Wah, aduh. Asik, akhirnya dapat juga. Gak apa-apa jatuh, yang penting dapat kursi. Wah, nikmatnya. Kosong lagi, bisa tiduran nih sekarang. Kalian mau kemana sih semuanya? Ya turunlah, orang udah nyampe terminal.
akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang memiliki akhlak yang paling baik. Semakin baik mutu atau kualitas akhlak seseorang, maka bisa disimpulkan bahwa iman seseorang itu sudah pasti akan jauh lebih sempurna. Misalnya, hormat pada ibu dan bapak, guru, pada teman, dan pada yang lebih tua. Itulah yang disebut akhlak yang baik. Sudah tentu imannya juga baik. Tidak berbuat jahat pada orang lain, rajin menuntut ilmu, tidak curang, jujur, berperilaku sopan, suka menolong. Itu semua adalah contoh akhlak yang baik. Nah, demikianlah adik-adik, semoga kalian mengerti dan menjadikan hal ini sebagai pelajaran agar bisa meningkatkan akhlak kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Berjabat tangan. Lama amat sih Dino. Aduh, bisa-bisa kita di WO nih. Sabar bule, dia kan lagi nyiapin seragam buat kita juga. Lagian masih lama kok pertandingannya. Nggak usah khawatir terlambat. Kita kan main pada pertandingan kedua. Tuh, dia tuh. Waduh, kasihan amat. Tapi dia mah udah biasa. Liatin aja tuh, masih segar. Aduh, capek juga ya. Teman-teman, buruan pakai deh. Tenang Dinho, kan kita main jam kedua. Apa? Siapa yang bilang? Loh, kan kamu sendiri yang bilang kemarin. Belum tua kok udah pikun sih. Aduh, gawat deh. Aku memang sudah pikun nih. Ya udah, tenang aja Dinho. Masa kayak gitu aja sampai panik sekali sih? Aku ambil satu ya kaosnya, boleh kan? Waduh, aku lupa. Ya udah, nggak apa-apa. Kita paham kok. Udah tenang aja, nyantai aja. Masih lama kok. Sebenarnya kita main jam pertama. Ada perubahan dari panitia dan aku lupa ngasih tahu kalian. Jam pertama. 5 menit lagi. Ayo, buruan pakai kaosnya. Cepat. Ayo teman-teman, semuanya buruan. Ayo Dinho, kita harus cepat. Ya, kedodoran amat bajumu, Goku. Ketuker kali. Tuh, bener kan? Begini nih, kalau serba buru-buru jadi kacau semua deh. Ayo teman-teman, cepat. Ayo. Oke, 15 detik lagi. Kalau mereka masih belum datang juga, berarti kita anggap WO. Ayo kalian semuanya, siap-siap untuk kick off formalitas saja. Setelah kalian melakukan satu tendangan, maka pertandingan dianggap selesai. Baiklah, sekarang siap-siap ya. Tunggu. Hah? Apa-apaan sih? Hah? Ya, nggak jadi menang gratisan dong nih. Alah, enteng. Ngapain takut? Mending main aja. Kakiku udah gatel nih, memborong gol. Kita pasti menang. Bukannya begitu, teman-teman. Kalau WO kan nggak usah capek-capek mengeluarkan keringat. Lumayan kan, tenaga disimpan buat game berikutnya. Iya kan? Ayo! Ayo! Cepat mainnya! Ayo! Aduh. Waduh. Maaf ya, nggak sengaja. Sini, aku bantuin. Maaf ya. Apaan? Gampang amat minta maafnya. Awas ya.
Ya, rasain sekarang. Tunggu satu. Berdiri aja sendiri. Ye. Emangnya bayi bisa tolong segala. Mana dia ya? Lagi nyari siapa, Tong? Halo. Ciluk, aduh, kasihan ya. Out. Keluar. Aduh, tadi dia juga melakukan pelanggaran. Kok nggak dikasih kartu? Gimana sih Pak Wasit ini? Udah, jangan ngomong terus. Kamu itu lebih nggak sportif. Dari tadi main kasar terus. Tuh, tim dirugikan akibat ulahmu. Kamu lihat kan? Teman sendiri malah nggak dibelain, malah dimarahin terus. Mentang-mentang kapten. Makanya Bule, lain kali diperbaiki lagi ya. Jangan emosian melulu. Tadi kan dia udah ngulurin tangan untuk minta maaf sama kamu. Tapi malah kamu tepis begitu aja. Main bola itu nggak boleh dendam-dendaman. Udah sana, istirahat, tenangin diri dulu ya. Nanti main lagi. Tasyafahu yazhabil ghillu wa tahadu tahabbu wa tajhabis syahna. Arti dari hadis yang diriwayatkan ini adalah berjabat tangan akan menghilangkan iri dengki, dan saling memberi dapat menumbuhkan rasa saling menyayangi dan menghilangkan permusuhan serta dendam. Nah, begitulah adik-adik sekalian hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menjelaskan pentingnya serta keutamaan berjabat tangan. Berjabat tangan itu dapat mempererat rasa persaudaraan di antara kita, menghindarkan diri kita dari prasangka buruk, dan juga menghindarkan diri kita dari rasa permusuhan. Nah, itulah sebabnya kebiasaan berjabat tangan ini menjadi budaya di banyak negara. Bahkan hampir seluruh dunia mempraktekannya, walau dengan cara dan gayanya masing-masing. Akan tetapi, ada juga jabat tangan yang haram dilakukan. Memangnya jabat tangan apaan tuh, A? Yaitu jabat tangan dengan lawan jenis yang bukan muhrim kita. Wah, kalau begitu, aku sama Nisa nggak boleh jabat tangan dong. Wah, kalau yang seperti itu sih nggak apa-apa, Dinho. Karena kalian kan belum akil balik. Maksud AA, itu buat orang yang sudah dewasa. Antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, hukumnya haram. Muhrim itu apa sih? Muhrim itu artinya ada status hubungan keluarga. Contohnya antara suami dan istrinya, antara ayah dan anak perempuannya, atau ibu dengan anak laki-lakinya, kalian dengan saudara-saudara kalian yang berlainan jenis. Itu semua yang disebut muhrim. Jadi tidak haram. Nah, sekarang kalian semua sudah mengerti kan? Mengerti. Kalian tahu kenapa AA dalam pertemuan sore ini mengetengahkan tema berjabat tangan? Sebab tadi pagi AA Bim nonton kalian yang sedang bertanding main futsal. Hah? Apa iya, A? Kok kami tidak tahu? Sudah tentu kalian tidak melihat AA, sebab AA datang saat kalian sudah mulai bermain. Ketika itu, AA melihat Goku mengeluarkan tangannya membantu lawannya yang terjatuh. Sang lawan dengan senang hati menerimanya, sehingga rasa amarah di antara mereka pun langsung menghilang dan tidak ada dendam lagi di antara mereka. Akan tetapi, AA begitu terkejut saat melihat bule menolak uluran tangan lawannya yang dengan sportif dan tulus mau minta maaf padanya. Apaan sih? Minta maaf segala. Awas ya nanti ku balas. Inilah yang menyebabkan amarah, sehingga pertandingan menjadi penuh emosi dan dendam. Ya, A, karena ulah si bule itu, akhirnya tim kita jadi kalah. Berdiri aja. Nah, kejadian itu hendaknya menjadi hikmah bagi kalian semua. Sesungguhnya berjabat tangan itu adalah perbuatan mulia dan wajib kita lakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas. Baiklah, mulai besok aku akan selalu melakukannya. Memang dengan niat yang tulus dan ikhlas, hati rasanya tenang dan bahagia ya. Seperti apa yang kurasa di pagi yang cerah ini. Akan kujabat tangan teman-teman yang kutemui dan akan kutebus kesalahanku kemarin. Ya, memang begitulah yang seharusnya. Nah, itu dia si Udin, teman
pertama yang akan kujabat tangannya. Hei, Din! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Tunggu, Din! Loh, kenapa kamu disapa kok malah lari? Emangnya mau kemana sih, Din? Cuman apa? Ayo sini, jabat tangan dulu. Loh, kok jangan? Masa semalam gak menyimak ceramahnya Aamim sih? Kan dengan berjabat tangan, maka akan bisa menghilangkan rasa iri, dengki, sirik, dendam, dan lain sebagainya. Saat berjumpa, kita berjabat tangan dulu. Ayo sini, mana? Jabat tanganku, ayo. Enggak, jangan. Lebih baik sekarang aku pulang saja. Loh, kok malah lari lagi sih? Aduh, sini. Nah, kena kamu sekarang. Enak toh, sejuk, tenang, tangan pun adem, maknyus rasanya, iya kan? Udah ya, kalau begitu sekarang aku mau pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udin, aneh banget sih hari ini. Bau apa ya ini? Udin, apaan ini? Bau banget. Aku pulang dulu. Aku mau cuci tangan. Tadi kena kotoran kucing. Berjabat tangan akan menghilangkan rasa iri dengki. Saling memberi dapat menumbuhkan rasa saling menyayangi dan dapat menghilangkan permusuhan serta dendam. Hadis riwayat Imam Malik. Jangan bohong. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Mata miring, kaki ke sandung. Tidak sembahyang, tidak puasa. Di dalam kubur. Teman-teman, bisa dipelanin gak suaranya? Bisa kan lagi ngaji, jadi jangan terlalu berisik ya. Kalian ini udah pada sholat belum sih? Tentu aja udah dong. Lagian kita kan memang sengaja janjian kumpul di sini. Iya, buat persiapan ikut festival band di kecamatan minggu depan. Kalau mau gabung boleh tuh. Suara Nisa kan bagus, jadi lengkap deh. Aku pegang gitar, Diva pegang kendangnya. Kalau Dinho pegang suling, Nisa pegang vokal deh. Terus Mamat megang apaan dong? Megang strum aja. Tenang aja, Mat. Sudah pasti Mamat ikut kita, tapi sebagai penari ya. Oke, Bos. Nanti deh aku pertimbangkan. Sekarang Nisa ngelanjutin ngaji dulu ya. Nanti Nisa kasih tahu deh. Tapi tolong agak dipelanin ya musiknya. Makasih teman-teman. Oke deh Nisa, makasih kembali. Ayo kita mulai lagi yuk teman-teman. Tapi kali ini jangan keras-keras ya mainnya. Kasihan Nisa. Tidak sembahyang, tidak puasa. Di dalam kubur mendapat siksa. Kok jogetnya begitu sih? Kayak cacing kepanasan aja, Mat. Ya iya, kan di dalam kubur mendapat siksa. Jadi jogetnya kayak cacing kepanasan deh. Itu ada si Bule. Kita ajak gabung aja yuk teman-teman. Mau kan? Bule, mau kemana? Sini dong, gabung sama kami. Ayo kita main musik sama-sama. Sorry ya, bukannya menghina nih, tapi emang gak level sih. Hari gini main lagu kosidahan. Aduh, capek deh. Sekarang aja nih, gue mau latihan band, ngejam sama slang, tahu nggak? Terus besoknya manggung sama Dewa 11. Habis itu lusanya konser bareng Emin Kutawa. Ya gitu deh. Masa sekarang disuruh dangdutan sama kalian semua? Sorry aja nih teman-teman, nggak level ya. Nah, gue mau berangkat dulu nih. Udah dijemput tuh sama taksi, nunggu di ujung gang. Dah. Sombong banget sih dia. Kalau cuma muter-muter gitu doang sih, aku juga bisa. Lihat nih ya. Udah, biarin aja dia. Nggak apa-apa kan? Jadi orang itu harus Lagian sabar. bohong. Si Bule kan tukang bohong. Dulu aja pernah saat liburan sekolah katanya mau ke Amerika. Kepergok nyangkul di sawah kakeknya.
Soalnya Mamat juga pernah dibohongin sama dia tuh. Katanya dia bisa jinakin ular. Waktu itu dia megang ular yang katanya paling berbisa. Padahal Mama tahu ular itu dari karet. Giliran ditakutin pakai ular mainan pun dia kabur. Jadinya senjata makan tuang dong ya. Makanya jadi orang itu jangan suka bohong. Nanti berbalik jadi malah kerepotan sendiri deh. Kan gak enak ya. Kan bohong itu dosa. Lihat, itu ada Aa Bim. Mau kemana ya dia? Assalamualaikum Aa Bim. Mau kemana nih A? Waalaikumsalam. Wah, kalian lagi kumpul ya? Ini AA mau ke kota beli buku bacaan buat perpustakaan masjid. Boleh kalau ada yang mau ikut, sekalian nemenin AA biar nggak kesepian di jalan. Jadi di antara kalian siapa yang mau ikut? Mau, aku mau ikut A. Tapi kami mau naruh alat-alat musik ini dulu ya A. Mau ah? Kota kita makin maju ya, banyak gedung-gedung tinggi, bagus-bagus lagi. Iya, udah lama banget nggak datang ke kota. Pangling jadinya. Soalnya banyak sekali perubahan di sini. Tumben hari ini nggak macet. Iya, hari ini kan hari Minggu, orang kantoran pada libur. Oh iya ya, Mamat lupa. Bang, tunggu bang, stop. Loh, itu kan si bule. Makasih Pak Supir. Oke, selamat siang menjelang sore. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, cangcing ya babe. Perkenankanlah kami pengamen jalanan untuk menyumbang suara menemani perjalanan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Lagu pertama adalah sebuah lagu yang cukup keren dan romantis. Ya, inilah dia lagunya. Semoga berkenan ya. Selamat mendengarkan. Ngamen lagi, ngamen lagi, ngantuk lagi, ngantuk lagi. Katanya konser sama Dewa, ternyata ngamen dipis. Apa ya? Lagunya lagu dangdut lagi, katanya nggak level. Ajak teman-teman mengamen bersamamu. Ya, demikianlah tadi persembahan dari saya menutup perjumpaan kita pada kesempatan di siang hari ini. Semoga perjalanan Anda semua selamat sampai di tujuannya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya para penumpang sekalian. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Permisi mas. Ngapain kalian semua di sini? Ada Aa Bim juga lagi. Aduh. Wah, hebat ya, cengkok dangdutmu itu pas banget. AA senang mendengarnya. Kamu cocok menjadi penyanyi dangdut. Ketawa juga. Iya. Nah adik-adik, kejadian yang menimpa salah satu teman kita tadi siang itu adalah pengalaman bagi kita semua. Bahwa melakukan kebohongan itu sudah tentu adalah perbuatan yang tidak baik. Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, Iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujuri wa innal fujuro yahdi ilan nar. Yang artinya, jauhilah berbohong, karena berbohong menuntun kepada keburukan, dan keburukan menuntun kepada neraka. Jadi jelas adik-adik, berbohong itu ujungnya akan ke neraka. Siapa yang mau ke neraka? AA Bim tanya sekali lagi pada kalian ya. Siapa di antara kalian yang mau masuk ke neraka? Tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Nah, kalau memang kalian semua tidak mau, kalian harus menjauhi semua perbuatan yang dilarang oleh agama. Salah satunya ya berbohong tadi. Sekali orang melakukan kebohongan, maka dia akan terus dan menjadi kebiasaan. Jadi, jangan pernah berbohong walaupun untuk hal paling kecil dan remeh. Kalian mengerti itu? Karena hal itu bisa menyesatkan kalian. Sekali kalian melakukan kebohongan, kalian akan terus berbohong. Nah, demikianlah adik-adik pertemuan kita untuk sore ini. Tapi sebelum berpisah, seperti biasa kita baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah,
wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Jauhilah bohong, karena bohong menentukan kepada keburukan dan keburukan menuntun kepada neraka. Hadis riwayat Muslim.